Halo generasi smart, kali ini kita akan belajar biologi mengenai jaringan meristem. Bersama saya Mulyati, yuk simak video ini sampai selesai. Tahukah kalian mengapa pohon menjadi semakin tinggi dan besar? Hal ini karena sel-sel tumbuhan yang aktif membelah. Sel-sel tersebut akan berkumpul dengan bentuk dan fungsi dan sifat yang sama untuk membentuk suatu jaringan. Berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem adalah jaringan muda pada tumbuhan dengan sel yang terus membelah secara aktif atau biasanya disebut bersifat embrional. Hal ini menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Berikut merupakan ciri-ciri atau karakteristik dari jaringan meristem. Yang pertama, disusun oleh sel-sel muda yang aktif membelah dan berukuran kecil. Yang kedua, sel-selnya tersusun rapat satu sama lain sehingga tidak memiliki ruang antar sel. Bentuk selnya bulat, lonjong, poligonal, kuboid, atau prismatik. Kemudian umumnya memiliki rongga sel yang amat kecil. Dinding selnya tipis, akan tetapi ada pula sel-sel tertentu yang berdinding tebal. Sel-selnya memiliki banyak protoplasma yang memenuhi isi sel yang tidak mengandung kristal. Kemudian sel-selnya juga memiliki satu atau dua inti sel yang berukuran besar. Vakuola dari jaringan meristem, selnya sangat kecil, tidak ada sama sekali dengan plastida yang belum matang atau berupa proplastida. Sel-selnya belum mengalami diferensiasi atau spesialisasi dalam mendukung fungsi tertentu pada tumbuhan. Fungsi jaringan meristem adalah sebagai jaringan embrionik untuk membentuk sel-sel baru. Sel-sel baru ini nantinya akan berdiferensiasi menjadi jaringan lain. Pada jaringan meristem tidak ditemukan fungsi khusus seperti pada jaringan permanen atau jaringan dewasa. Akan tetapi keberadaan jaringan meristem sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Hal ini dikarenakan jaringan meristem menjadi kunci terbentuknya jaringan dewasa melalui proses diferensiasi atau spesialisasi. Nah, generasi smart, jaringan meristem dapat dibedakan berdasarkan letak atau posisinya pada tubuh tumbuhan. Yang pertama, jaringan meristem apikal. Jaringan ini adalah jaringan meristem yang terletak di ujung seperti pucuk atau batang dan ujung akar. Jaringan meristem apikal ini menyebabkan pertambahan panjang atau tinggi pada tumbuhan, baik ke arah atas pada apikal batang maupun ke arah bawah pada apikal akar. Dengan adanya meristem apikal akar memungkinkan untuk menghasilkan sel-sel baru agar akar bisa memanjang, sehingga akar bisa menembus tanah dan memperoleh air serta mineral. Meristem apikal merupakan pusat daerah pembelahan sel yang nantinya menghasilkan sel meristem primer. Yang kedua, jaringan meristem interkalar. Jaringan ini terletak di antara jaringan-jaringan permanen atau jaringan dewasa. Pada bagian tubuh tumbuhan, jaringan ini dapat ditemukan di bagian pangkal internodus batang atau pangkal ruas batang. Fungsi dari jaringan meristem interkalar adalah untuk memperpanjang internodus dan pertambahan tinggi pada tumbuhan. Yang ketiga, meristem lateral. Meristem ini adalah meristem yang terletak sejajar dengan permukaan batang atau akar. Contohnya adalah kambium gabus atau velogen dan kambium vascular atau kambium pembuluk. Meristem lateral menyebabkan terjadinya
pertumbuhan sekunder pada batang maupun akar sehingga batang dan akar akan membesar. Kambium vaskular merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah di antara pembuluh angkut, xilem, dan phloem. Kambium ini ditemukan pada tumbuhan dikotil, gimnosperma, dan beberapa monokotil seperti agave, yucca, dan dracaena. Kambium menyebabkan pertumbuhan sekunder sehingga batang bertambah besar atau diameternya bertambah besar. Kambium gabus atau velogen adalah jaringan kambium yang membentuk lapisan periderm atau pelindung. Kambium ini terletak di bawah epidermis batang dan akar yang sudah tua. Aktivitas kambium gabus ke arah luar akan membentuk velum atau lapisan gabus, dan ke arah dalam akan membentuk veloderm atau korteks sekunder. Berdasarkan asal-usulnya, jaringan meristem dibagi menjadi 3, yaitu promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Promeristem. Pada fase embrio, tumbuhan sudah memiliki sel-sel yang aktif membelah, berupa promeristem atau meristem primordial. Promeristem merupakan bagian awal dari meristem yang sudah ada, yaitu berupa daerah kecil yang pada ujung akar dan pada ujung batang. Menurut teori Haberland, promeristem akan berkembang menjadi protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Yang kedua adalah meristem primer. Meristem primer merupakan jaringan yang berasal dari perkembangan promeristem. Meristem primer memiliki sel-sel yang berkembang langsung dari meristem apikal atau sel-sel embrionik yang terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan vertikal yang mengakibatkan perpanjangan batang dan akar. Yang ketiga, meristem sekunder. Meristem ini merupakan jaringan yang berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik dan sudah mengalami proses diferensiasi. Sel-sel meristem sekunder berbentuk pipih atau prisma dan memiliki vakuola yang besar di bagian tengahnya. Meristem sekunder berasal dari meristem lateral. Nah, generasi smart, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal. Yang pertama, diameter batang berkayu selalu bertambah dengan teratur. Struktur yang menjamin tersedianya kulit kayu untuk menutupi bagian terluar batang adalah A. Kambium pembuluh, B. Epidermis, C. Velogen, D. Endodermis, E. Perisikal. Nah, generasi smart jika mendapatkan soal seperti ini, maka jawaban yang benar adalah C. Karena tumbuhan akan mengalami pertumbuhan sekunder atau pertumbuhan membesar akibat aktivitas kambium. Pertumbuhan sekunder akan menyebabkan epidermis batang mengelupas dan rusak, sehingga tumbuhan akan membentuk kulit baru sebagai pengganti epidermis yang rusak. Jaringan yang berperan dalam pembentukan kulit baru tersebut adalah kambium gabus atau velogen, yaitu jaringan meristematik di luar korteks batang. Kulit kayu yang dihasilkan velogen akan melindungi batang dari kerusakan fisik dan serangan patogen. Soal nomor 2. Aktivitas dari jaringan meristem sekunder dapat dilihat pada A. Pertambahan tinggi batang, B. Pertambahan panjang akar, C. Perkembangan bunga menjadi buah, D. Pertambahan diameter buah, E. Pertambahan diameter batang. Nah, generasi smart jika mendapatkan soal seperti ini, maka jawaban yang tepat adalah E, yaitu pertambahan diameter batang. Karena meristem sekunder itu berperan dalam pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder itu berupa penambahan diameter batang. Kalau meristem primer itu untuk pertumbuhan primer yang menambah panjang tumbuhan, seperti batang tumbuh semakin tinggi dan akar tumbuh semakin panjang.
Semoga membantu ya generasi smart. Sampai jumpa pada pembahasan materi berikutnya. Salam Smart School. Generasi smart, berkarakter, cerdas.